Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Misteri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan cerita horor yang berjudul Malam di Gunung Selo Langit. Sebelum lanjut, alangkah baiknya untuk ikut bantu subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal cerita horor dan cerita misteri dari channel ini. Terima kasih. Arya dan Fadli, dua sahabat sejak kecil, memutuskan untuk mendaki Gunung Selo Langit. Gunung baru yang baru saja dibuka untuk umum. Mereka merasa tertantang setelah mendengar rumor tentang keindahan puncaknya yang konon disebut Atap Langit Jawa. Meski banyak peringatan dari penduduk sekitar bahwa malam Jumat Kliwon adalah waktu yang rawan, mereka tak menghiraukannya. Udahlah Fad, jangan mikirin omongan orang. Kita kan cuma mau nikmatin alam, ujar Arya sambil tertawa, menepuk bahu sahabatnya. Fadli hanya mengangguk, meski hatinya tak sepenuhnya tenang. Sebelum memulai perjalanan, ia sempat membaca doa dan meminta perlindungan Allah. Arya, di sisi lain, lebih santai dan menganggap doa hanya formalitas. Di tengah perjalanan, mereka mulai merasakan keanehan. Jejak kaki yang mereka tinggalkan semalam tiba-tiba menghilang, seperti tertelan tanah. Saat melewati sebuah pohon besar, mereka melihat sesajen yang terlihat masih baru. Mungkin orang sini masih percaya klinik, gumam Arya acuh tak acuh. Namun, Fadli mengingatkannya untuk menghormati kepercayaan setempat. Menjelang malam, mereka mendirikan tenda di dekat sumber air kecil. Saat itu, suara langkah kaki terdengar mengitari tenda mereka. Meskipun tak ada tanda-tanda manusia, Arya mencoba keluar, tetapi tidak menemukan apa-apa. Hanya suara angin yang membawa aroma melati menyengat. Fad, jangan takut. Kita cuma kecapean, ujar Arya mencoba menenangkan. Tapi ya, coba ingat pesan Pak Ustadz. Jangan lupa zikir, terutama kalau di tempat asing, balas Fadli sambil menggenggam tasbih kecilnya. Saat fajar, mereka melanjutkan perjalanan. Anehnya, trek yang sebelumnya mudah dikenali kini terasa asing. Pohon-pohon tampak lebih rapat, kabut lebih tebal, dan suara burung-burung hilang sama sekali. Lebih aneh lagi, kompas yang mereka bawa tidak lagi berfungsi. Di tengah kebingungan, mereka melihat sosok perempuan berjubah putih berdiri di kejauhan. Mungkin dia bisa bantu kita, kata Arya sambil bergegas mendekati sosok itu. Namun, Fadli menarik tangannya. Ya, jangan gegabah. Itu bukan manusia. Arya hanya tertawa kecil. Tapi ketika mereka mendekat, sosok itu menghilang begitu saja, meninggalkan aroma anyir. Di malam harinya, mereka merasa seperti berada di tempat yang berbeda. Langit begitu hitam pekat, dan di kejauhan mereka melihat cahaya menyerupai obor. Mereka mencoba mendekat, tetapi suara-suara aneh, seperti orang yang membaca mantra, terdengar menggema. Saat mereka semakin dekat, tanah di bawah mereka terasa bergetar, dan tiba-tiba mereka terjebak di sebuah lapangan luas dengan pohon-pohon hitam di sekelilingnya. Mungkin kita sudah masuk ke dimensi lain, ujar Fadli dengan suara gemetar. Kita harus sholat dan minta petunjuk dari Allah, tambahnya. Meski Arya awalnya ragu,
ia akhirnya mengikuti. Di tengah keheningan, doa mereka terasa menenangkan, dan perlahan mereka merasa seperti dituntun keluar dari tempat itu. Ketika pagi menjelang, mereka akhirnya menemukan jalan setapak. Namun, mereka merasa aneh karena jalan itu membawa mereka langsung ke pos pendakian awal. Padahal mereka yakin sudah berjalan jauh dari titik itu. Di pos tersebut, seorang penjaga tua menyambut mereka dengan senyum samar. "Kalian pendaki yang beruntung, tidak semua orang bisa kembali," katanya, membuat mereka merinding. "Pak, apa maksudnya?" tanya Fadli. "Gunung ini memang tempatnya makhluk gaib, tapi mereka hanya menggoda. Jika kalian ingat Allah, insya Allah kalian selamat," ujar penjaga itu sebelum meninggalkan mereka tanpa penjelasan lebih lanjut. Arya dan Fadli kembali dengan selamat, tetapi pengalaman mereka di Gunung Selo Langit terus membekas. Arya yang sebelumnya santai terhadap agama mulai lebih rajin beribadah. Meski begitu, mereka tidak pernah bisa menjelaskan sepenuhnya apa yang terjadi di gunung itu. Yang pasti, pengalaman itu mengingatkan mereka bahwa ada hal-hal di luar logika manusia, dan pentingnya perlindungan dari Allah dalam setiap langkah hidup. Namun, satu pertanyaan masih menggantung. Siapa sebenarnya penjaga tua di pos itu? Dan bagaimana ia tahu apa yang mereka alami? Beberapa minggu kemudian, Arya dan Fadli memutuskan untuk kembali ke desa kaki Gunung Selo Langit. Kali ini bukan untuk mendaki, melainkan untuk mencari jawaban atas pengalaman aneh yang mereka alami. Mereka ingin bertemu dengan penjaga pos yang sebelumnya menyambut mereka setelah turun dari gunung. Setibanya di desa, mereka bertanya kepada beberapa warga tentang sosok penjaga tua itu. Warga justru kebingungan dengan apa yang mereka tanyakan. "Pak Tua di pos, tidak ada yang menjaga pos pendakian sejak gunung ini dibuka. Semua pengunjung hanya mendaftar di balai desa," ujar seorang penduduk. Arya dan Fadli saling bertukar pandang, merasakan bulu kuduk mereka meremang. Namun, mereka tetap berusaha mencari petunjuk lain. Salah satu warga tua akhirnya memberi informasi tambahan. Gunung Selo Langit memang angker, nak. Dulu sebelum dibuka untuk umum, gunung itu dianggap tempat keramat. Banyak sesepuh desa yang bilang, siapapun yang naik harus menjaga adab dan selalu berzikir. Lalu warga itu melanjutkan, "Kalau kalian merasa bertemu seseorang yang membantu kalian, bisa jadi itu pertolongan dari Allah melalui makhluk gaib yang baik. Tapi ingat, di gunung itu ada banyak juga makhluk yang suka menyesatkan manusia." Sebelum meninggalkan desa, mereka memutuskan untuk sholat berjamaah di masjid setempat. Saat selesai sholat, seorang laki-laki tua berkopiah menghampiri mereka. "Kalian pendaki yang pernah tersesat di gunung itu ya?" tanyanya, membuat Arya dan Fadli terkejut. "Betul, Pak. Bapak tahu sesuatu?" tanya Fadli penasaran. Lelaki tua itu tersenyum tipis. "Saya tidak tahu banyak, hanya ingin menyampaikan bahwa jika kalian pernah merasa diselamatkan, jangan lupa bersyukur dan terus menjaga iman. Gunung itu memang menyimpan banyak rahasia, dan tidak semuanya harus kalian pahami. Yang penting, jangan sombong, jangan pula takabur, dan selalu ingat Allah dimanapun kalian berada."
Sebelum mereka sempat bertanya lebih lanjut, lelaki itu pergi begitu saja, meninggalkan mereka dalam kebingungan. Mereka mencoba mencarinya keluar masjid, tetapi lelaki itu menghilang tanpa jejak. Arya dan Fadli akhirnya kembali ke rumah dengan hati yang lebih tenang. Meskipun masih ada banyak misteri yang belum terjawab. Pengalaman mereka di Gunung Serolangit menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya tawakal dan menjaga hubungan dengan Allah. Arya yang dulu lebih sering meremehkan doa, kini menjadi lebih rajin sholat dan berzikir. Namun, satu hal yang terus terngiang dalam benak mereka adalah perkataan lelaki tua tadi. Tidak semua harus kalian pahami. Mungkin ada hal-hal yang memang dibiarkan Allah sebagai misteri untuk menguji iman dan rasa syukur manusia. Arya dan Fadli berjanji, jika suatu hari mereka mendaki lagi, mereka akan lebih mempersiapkan diri, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara spiritual. Gunung Serolangit telah mengajarkan mereka bahwa di antara alam ini ada dimensi lain yang tak kasat mata, dan perlindungan Allah adalah satu-satunya benteng sejati. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.